Teman-teman, kita akan menyaksikan kebotolan manusia satu ini ya, dan kebotolannya itu dipertontonkan, dan terus dia dengan bangga ya, dan teman-temannya yang juga botol sama dengan dia dengan bangga memamerkan kebotolannya itu ya. Kita saksikan aja dulu ya, apa kata manusia botol ini. Anda pertanyakan kan masalah jin itu gaib. Nah, Tuhan Anda tidak gaib. Dia pernah jadi bayi. Tolong tunjukkan bagaimana Tuhan pada saat dia bayi menyatakan ketuhanannya. Jawab. Pada saat Tuhan Anda bayi, bagaimana cara dia mengungkapkan dirinya bahwa akulah Tuhan pencipta alam semesta yang maha dahsyat. Silakan. Botol gitu, dia meminta jangan bayi goib, bayi biasa, tapi dia kalau suruh bayi goib itu berkata gitu, itu botolnya setengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan reaction sebuah video dari seorang murtadin yang bernama Rita Jamal, yang mana di dalam videonya murtadin ini mengatakan Bang Zuma botol karena hanya satu pertanyaan dari Bang Zuma yang tidak mampu dijawab oleh para polemikus Oten. Oke sahabat, mari kita simak sebuah lawak-lawak datang dari murtadin Rita Jamal. Teman-teman, kita akan menyaksikan kebotolan manusia satu ini ya, dan kebotolannya itu dipertontonkan, dan terus dia dengan bangga ya, dan teman-temannya yang juga botol sama dengan dia dengan bangga memamerkan kebotolannya itu ya. Kita saksikan aja dulu ya, apa kata manusia botol ini. Anda pertanyakan kan masalah jin itu gaib. Nah, Tuhan Anda tidak gaib. Dia pernah jadi bayi. Tolong tunjukkan bagaimana Tuhan pada saat dia bayi menyatakan ketuhanannya. Jawab. Pada saat Tuhan Anda bayi, bagaimana cara dia mengungkapkan dirinya bahwa akulah Tuhan pencipta alam semesta yang maha dahsyat. Silakan. Botol gitu, dia meminta jangan bayi goib, bayi biasa, tapi dia kalau suruh bayi goib itu berkata gitu, itu botolnya setengah mati. Untuk memahami sebuah kalimat saja, murtadin ini tidak mampu atau gagal paham ya. Di awal Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu bukan bayi goib, tetapi di sini dipelintir oleh murtadin Rita Jamal ini dikatakan Yesus itu kalau bayi goib, dan Bang Zuma lalu bertanya, maka tunjukkan di mana ketika Yesus bayi itu mengatakan bahwa akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah seperti itu, jadi ketahuan siapa sebenarnya yang botol ya, dimana di dalam debat tersebut tidak ada polemikus Oten yang mampu menjawab pertanyaan Bang Zuma tersebut. Oke, kita akan kasih satu ayat kepada murtadin botol ini dari Bible kepunyaan murtadin ini sendiri ya, yang mana inilah realita tentang Tuhannya, yaitu Yesus ketika masih bayi. Tertulis di dalam Lukas 11 nomor 27 dan 28, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah di sini di dalam Lukas 11 nomor 27 terbukti ketika Yesus masih bayi, Yesus menyusu kepada bundanya, yaitu Bunda Maria. Kalau bukan manusia goib atau bayi goib ya, dia seperti manusia ya. Terus kau bilang kalau setan yang mualaf itu kan goib, jadi kamu nggak tahu jawabnya gimana dia bersahadat ya, karena dia goib. Nah kamu juga berkata bahwa Yesus itu kan bukan bayi goib, tapi kamu suruh dia berbicara waktu kecil, waktu masih bayi. Dia bayi seperti manusia. Di Lukas 2 ayat 11 ya, bahwa malaikatlah yang mengumumkan kepada manusia, yaitu di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat yang mengumumkan ya, mengumumkan kepada manusia bahwa
yang lahir itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu lahir. Nah, kita akan tampilkan juga ayat di dalam Bible. Matius 1 nomor 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 nomor 21. Nah, ayat tersebut merupakan nubuat dari Allah kepada Bunda Maria bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus sebagai penyelamat umat, yaitu Bani Israel. Ada tertulis di dalam Bible sendiri juga. Nah, satu yang harus diingat dan dihafalkan, satu yang harus diingat dan dihayati oleh pendeta tersebut ya, setiap yang dilahirkan pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya seorang utusan Tuhan atau manusia biasa dan jelas bukan Tuhan. Datang sebagai manusia ya, Allah yang datang sebagai manusia itu. Kita baca deh dulu ayatnya, mending kita baca dulu ayatnya. Oke, kita baca ayatnya dari ayat 6 ya, Filipi 2 ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Catat itu ya. Ya, yang walaupun dia Allah tapi dia tidak harus mempertahankan kealahannya itu. Dia mengosongkan dirinya, yaitu dia itu melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil lupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia ya. Catat itu ya. Dia mengosongkan dirinya, kemuliaannya, kekuasaannya itu dia sembunyikan ya. Dia sembunyi di dalam daging ya, dan menjadi sama dengan manusia. Lagi-lagi Murtadin Rita Jamal itu menunjukkan sebuah ayat ya yang mendukung asumsinya bahwa katanya Allah adalah menjelma menjadi manusia. Tetapi kita akan komparasi dengan ayat yang ini, Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, di awal ayat Bilangan 23 nomor 19 ini tertulis Allah bukanlah manusia. Jadi mau berasumsi pakai dalil apapun, jelas bagi Murtadin ini ya adalah menentang ataupun mengingkari ayat di dalam Bilangan 23 nomor 19 ini, yang sangat jelas di awal ayat dituliskan Allah bukanlah manusia. Dan dalam ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, catat ya, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi Allah itu turun sebagai manusia. Ketika dia turun sebagai manusia, ya tentu dia harus dilahirkan seperti manusia. Kalau seperti manusia, tentu dia juga bayi, ya. Kalau bukan manusia goib atau bayi goib, ya dia seperti manusia, ya, mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, walaupun dia Allah, ya, mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti kita. Nah, lalu Murtadin Rita Jamal ini mengatakan bahwa itulah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi mudah saja untuk membantah asumsi dari Murtadin Rita Jamal ini dengan statement dari pendeta senior di Indonesia yang menyatakan seperti ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Alkitab, tapi membuka bagi dongeng. Ajaran yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia. Ini bukan ajaran Alkitab. Ini bukan ajaran kitab suci. Tidak ada satupun ayat dari kitab Wahyu sampai kitab Kejadian, atau dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. Nggak ada itu. Nah, terus berasal dari mana ajaran itu? Nah, di 2 Timotius 4 ayat 4 tadi. Itu dongeng. Sekali lagi sahabat-sahabatku, siapapun orang, mau dia bergelar pastor, romo, profesor, doktor, pendeta, dan siapapun, ketika mengatakan bahwa Allah menjelma jadi manusia, atau Allah menjadi manusia, atau Allah berinkarnasi jadi manusia, ini hanyalah dongeng. Ini bukan ajaran sehat. Ini bukan ajaran kitab suci. Seharusnya Murtadin ini juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta senior di Indonesia tersebut ya. Kalau ada para pendeta, para pastor, para umat Kristen lah intinya mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia, itu adalah ajaran dongeng. Itu bukan ajaran sehat, itu bukan ajaran kitab suci.
Nah, di sini kita bisa membuktikan kepada pemirsa bahwa Murtadin Rita Jamal ini di awal dia menuduh Bang Zuma botol, tetapi ketika kita tampilkan dalil-dalil dan juga bukti video dari pendeta, terbukti di sini siapakah yang botol tersebut. Demikian sahabat, sekedar hiburan dari Murtadin, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.